memahami tentang tujuan kenapa kita diciptakan oleh Allah di alam dunia itu. Dan kenapa Tuhan kita bernama Allah. Allah itu bukan Tuhan. Tuhan itu adalah bukan Allah. Ya. Allah itu nama Tuhan. Nah, ini yang harus panjenengan pahami. Maka malam hari ini adalah kita akan sedikit bicara tentang Allah jiwa, tetapi Abah hanya akan berikan secara umum saja. Dan juga iblis, ya. Terima kasih kepada iblis. Kalau tidak ada iblis, dengan segala kejenakaannya, dengan segala ada integritasnya, dengan segala kemurnian mentauhidkan Allah, iblis adalah perlambang daripada makhluk kesetiaan. Iblis adalah perlambang dari makhluk yang murni mentauhidkan Allah, ya. Di sebalik kisah tidak mau sujudnya iblis kepada Adam, pada dasarnya adalah ada merupakan skenario, adalah merupakan sesuatu yang sisi jenaka dari Allah. Allah bercanda dengan kisah iblis itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, bertemu lagi bersama saya di channel Ayah Alif Official. Pada video kali ini, saya akan menanggapi sekaligus menjawab 9 klaim yang menurut saya sangat ngawur dari sebuah video yang diunggah oleh channel Safari Kolbu. Klaim-klaim tersebut bukan hanya membingungkan, tetapi juga berpotensi menyesatkan pemahaman umat tentang ajaran Islam. Namun sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan satu hal. Jika Anda merasa tidak setuju dengan penjelasan dalam video ini, atau Anda tidak nyaman dengan bantahan yang akan saya sampaikan, maka silakan saja untuk melewati atau menutup video ini. Tetapi jika Anda ingin belajar Islam berdasarkan dalil Al-Quran, hadits, dan fakta sejarah yang bisa diverifikasi, maka Anda berada di tempat yang tepat. Di channel ini kita tidak berbicara berdasarkan asumsi, spekulasi, atau cerita yang tidak jelas sumbernya. Kita akan kembali kepada dalil, logika, dan fakta sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan. Sekarang, mari kita lihat beberapa klaim yang disampaikan dalam video tersebut. Di dalam video tersebut, disebutkan bahwa iblis adalah makhluk yang paling setia kepada Allah, bahkan disebut sebagai makhluk yang paling murni mentauhidkan Allah. Dan tidak hanya itu, iblis juga disebut sebagai guru para malaikat, dan penolakannya untuk sujud kepada Nabi Adam dianggap sebagai bentuk kesetiaan kepada Allah semata. Pertanyaannya sekarang sangat sederhana. Jika memang iblis adalah makhluk paling setia kepada Allah, maka mengapa Al-Quran justru menyebut iblis sebagai makhluk yang sombong dan termasuk golongan orang kafir? Mengapa Allah melaknatnya sampai hari kiamat? Apakah mungkin Al-Quran salah memahami iblis? Ataukah justru penafsiran dalam video tersebut yang keliru dan jauh menyimpang dari ajaran Islam? Di video ini kita akan membahasnya satu persatu, bukan dengan emosi, bukan dengan opini, tetapi dengan dalil Al-Quran, hadits, dan penjelasan para ulama. Mari kita mulai dari klaim pertama. Dalam video tersebut dikatakan bahwa iblis adalah makhluk yang paling setia kepada Allah, bahkan disebut sebagai simbol tauhid yang paling murni. Sekilas pernyataannya tersebut terdengar seperti pemikiran spiritual yang dalam, tetapi jika kita bandingkan dengan Al-Quran, justru disinilah letak kesalahan yang sangat fatal. Karena Al-Quran sama sekali tidak pernah memuji iblis sebagai makhluk yang setia. Justru sebaliknya, Al-Quran menyebut iblis sebagai makhluk yang sombong, membangkang, dan termasuk golongan yang kafir. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia enggan dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan orang-orang kafir." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Perhatikan baik-baik ayat tersebut. Al-Quran tidak mengatakan iblis sebagai makhluk paling setia. Al-Quran justru menyebut iblis sebagai makhluk yang enggan, sombong, dan kafir. Jadi jika ada narasi yang memuliakan iblis sebagai simbol tauhid yang paling murni, maka narasi itu sebenarnya telah bertentangan langsung dengan Al-Quran itu sendiri. Sekarang kita masuk ke klaim yang kedua,
Dalam narasi video tersebut dikatakan bahwa iblis tidak sujud kepada Nabi Adam bukan karena membangkang, tetapi justru karena menjaga kemurnian tauhidnya kepada Allah. Artinya iblis dianggap tidak mau sujud kepada Adam karena ia hanya ingin sujud kepada Allah saja. Sekilas argumen ini terdengar seperti logika tauhid. Tetapi jika kita kembali kepada Al-Quran, penjelasan seperti ini justru sangat keliru. Karena Al-Quran sendiri telah menjelaskan dengan sangat jelas alasan mengapa iblis menolak sujud kepada Adam. Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk sujud ketika aku perintahkan?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik darinya. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Perhatikan baik-baik jawaban iblis dalam ayat tersebut. Iblis tidak mengatakan bahwa ia menolak sujud karena menjaga tauhid. Justru iblis menolak sujud karena kesombongan. Ia merasa dirinya lebih mulia daripada manusia. Jadi alasan iblis sangat jelas. Kesombongan, bukan tauhid. Karena itu para ulama menjelaskan bahwa dosa pertama yang dilakukan iblis adalah takabur, yaitu merasa lebih tinggi daripada makhluk lain. Dan justru karena kesombongan inilah iblis dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Sekarang kita masuk ke klaim yang ketiga. Dalam narasi video tersebut bahkan disebutkan bahwa iblis adalah guru para malaikat, sedangkan orang-orang saleh hanyalah murid para malaikat. Pernyataan ini terdengar sangat aneh jika kita benar-benar memahami Al-Quran. Karena dalam Al-Quran, malaikat digambarkan sebagai makhluk yang selalu taat kepada Allah dan tidak pernah membangkang sedikit pun. Allah berfirman, mereka tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Sekarang mari kita berpikir secara sederhana. Jika malaikat adalah makhluk yang selalu taat kepada Allah, lalu iblis adalah makhluk yang membangkang terhadap perintah Allah, maka bagaimana mungkin makhluk yang membangkang justru disebut sebagai guru bagi makhluk yang selalu taat? Justru Al-Quran menjelaskan bahwa ketika Allah memerintahkan semua makhluk untuk sujud kepada Adam, para malaikat semuanya taat dan sujud, sedangkan iblis satu-satunya yang menolak. Artinya yang menjadi teladan dalam ketaatan adalah malaikat, bukan iblis. Jadi klaim bahwa iblis adalah guru para malaikat bukan hanya tidak memiliki dalil, tetapi juga bertentangan langsung dengan gambaran Al-Quran tentang malaikat dan iblis. Sekarang kita masuk ke klaim yang keempat. Dalam narasi video tersebut dikatakan bahwa kisah iblis yang menolak sujud kepada Nabi Adam hanyalah semacam skenario atau bahkan disebut sebagai sisi jenaka dari Allah. Saudaraku sekalian, pernyataan seperti ini sangat berbahaya jika kita pahami secara serius. Karena Al-Quran sendiri menegaskan bahwa Allah tidak menciptakan sesuatu di alam semesta ini dengan permainan atau candaan. Allah berfirman, "Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main." Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 16. Artinya, seluruh kisah yang ada di dalam Al-Quran, termasuk kisah tentang Adam dan Iblis, bukanlah cerita humor, bukan dongeng, dan bukan pula candaan. Semua kisah dalam Al-Quran adalah pelajaran yang sangat serius bagi manusia. Kisah Iblis adalah peringatan tentang bahaya kesombongan, tentang akibat dari membangkang terhadap perintah Allah, dan tentang bagaimana setan menjadi musuh manusia. Karena itu, menyebut kisah iblis sebagai sekadar skenario jenaka justru merendahkan makna pelajaran besar yang ingin disampaikan oleh Al-Quran kepada umat manusia. Sekarang kita masuk ke klaim yang kelima. Dalam narasi video tersebut juga disebutkan bahwa diri sejati manusia sebenarnya adalah Allah, sementara ruh manusia hanyalah cipratan dari Allah. Sekilas kalimat ini mungkin terdengar sangat filosofis dan spiritual. Tetapi jika kita pahami dengan benar, pernyataan seperti ini justru sangat bermasalah dalam akidah Islam. Karena Islam sejak awal sudah menegaskan dengan sangat jelas bahwa Allah adalah pencipta, sedangkan manusia adalah makhluk ciptaannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia." Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Ayat ini sangat tegas. Artinya, tidak ada makhluk yang bisa disamakan dengan Allah. Dan tidak ada bagian dari makhluk yang merupakan bagian dari zat Allah. Jika seseorang mengatakan bahwa diri sejati manusia adalah Allah, maka secara tidak langsung, ia telah mencampurkan antara Sang Pencipta dan makhluk ciptaannya. Padahal dalam Islam batas antara Allah dan makhluknya sangat jelas. Allah adalah Rabb yang menciptakan, sedangkan manusia adalah makhluk yang diciptakan,
yang hidup karena rahmat dan kekuasaan Allah. Karena itu, konsep bahwa diri manusia adalah Allah bukanlah ajaran tauhid dalam Islam, tetapi justru merupakan pemikiran yang bertentangan dengan prinsip dasar akidah Islam. Sekarang kita masuk ke klaim yang keenam. Dalam narasi video tersebut digambarkan bahwa iblis sebenarnya adalah makhluk yang rela berkorban, bahkan rela dilaknat oleh Allah, demi memberikan pelajaran kepada manusia tentang kebaikan dan keburukan. Artinya iblis seolah-olah digambarkan sebagai makhluk yang sengaja mengambil peran jahat demi kebaikan manusia. Saudaraku sekalian, jika kita kembali kepada Al-Quran, gambaran yang dinarasikan seperti dalam video tersebut sama sekali tidak pernah disebutkan. Justru Al-Quran menjelaskan bahwa setelah iblis dilaknat oleh Allah, ia malah bersumpah untuk menyesatkan manusia sebanyak mungkin. Allah berfirman, iblis berkata, "Karena engkau telah menghukum aku tersesat, maka aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 16. Perhatikan sumpah iblis ini. Ia tidak mengatakan bahwa ia ingin membantu manusia. Ia tidak mengatakan bahwa ia ingin memberi pelajaran kepada manusia. Sebaliknya, iblis justru bersumpah untuk menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Jadi jelas sekali bahwa iblis bukanlah makhluk yang rela berkorban demi kebaikan manusia, tetapi justru dia adalah makhluk yang secara terang-terangan menyatakan permusuhan terhadap manusia. Sekarang kita masuk ke klaim yang ketujuh. Dalam narasi video tersebut juga disebutkan bahwa iblis adalah bagian penting dari proses pendidikan spiritual manusia. Seolah-olah iblis digambarkan sebagai unsur yang mendidik manusia agar mencapai kesempurnaan spiritual. Sekilas gagasan tersebut terdengar seperti konsep filsafat tentang keseimbangan antara kebaikan dan keburukan. Tetapi jika kita kembali kepada Al-Quran, kita tidak akan menemukan satu pun ayat yang mengatakan bahwa iblis adalah guru spiritual bagi manusia. Sebaliknya, Al-Quran justru memperingatkan manusia agar tidak mengikuti langkah-langkah setan. Allah berfirman, "Wahai manusia, makanlah dari apa yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Perhatikan penegasan dalam ayat tersebut. Setan disebut sebagai musuh yang nyata, bukan sebagai pembimbing spiritual. Karena itu, dalam Islam iblis bukanlah pendidik manusia, melainkan penggoda yang berusaha menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Tugas manusia bukan belajar dari iblis, tetapi justru melawan godaannya dan mengikuti petunjuk Allah. Memang benar, kita bisa mengambil pelajaran dari kisah iblis, tapi itu tidak berarti iblis sengaja menjadi guru manusia. Analoginya, sama seperti kita belajar dari kisah pencuri, agar tidak mencuri. Namun, bukan berarti pencuri itu mencuri demi mendidik kita. Dalam Al-Quran, iblis sendiri bersumpah akan menyesatkan manusia. Jadi ia bukan pendidik spiritual, melainkan musuh manusia. Sekarang kita masuk ke klaim yang ke-8. Dalam narasi video tersebut juga disebutkan bahwa neraka sebenarnya bukanlah tempat nyata, melainkan hanya keadaan jiwa manusia yang mengalami penderitaan. Sekilas gagasan ini terdengar seperti penafsiran filosofis. Tetapi jika kita kembali kepada Al-Quran, kita akan menemukan bahwa neraka dijelaskan sebagai tempat yang nyata, bukan sekadar simbol keadaan jiwa. Allah berfirman, "Peliharalah dirimu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 24. Ayat ini sangat jelas. Neraka digambarkan sebagai api yang nyata, bahkan disebutkan bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Banyak ayat lain dalam Al-Quran yang juga menjelaskan tentang panasnya api neraka, tentang azab di dalamnya, dan tentang bagaimana manusia akan dimasukkan ke dalamnya sebagai balasan atas perbuatannya. Karena itu, mengatakan bahwa neraka hanya sekadar keadaan jiwa manusia, jelas tidak sesuai dengan penjelasan Al-Quran. Dalam ajaran Islam, neraka adalah realitas yang nyata, bukan sekadar simbol atau metafora psikologis. Sekarang kita masuk ke klaim yang ke-9, sekaligus menjadi kesimpulan dari seluruh narasi dalam video tersebut. Dalam narasi itu disimpulkan bahwa iblis sebenarnya memiliki peran penting dalam memuliakan manusia, karena dengan adanya iblis, manusia bisa belajar tentang kebaikan dan keburukan. Seolah-olah tanpa iblis manusia tidak akan bisa menjadi makhluk yang mulia. Saudaraku sekalian,
Pemahaman seperti ini sebenarnya sangat berbahaya jika tidak diluruskan, karena dalam Al-Quran, kemuliaan manusia tidak pernah dikaitkan dengan peran iblis. Allah justru menjelaskan bahwa kemuliaan manusia datang dari ketaatan kepada Allah dan ketakwaan kepadanya. Allah berfirman, "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa." Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Artinya, yang membuat manusia mulia bukanlah keberadaan iblis, tetapi ketaatan manusia kepada Allah. Justru Al-Quran berulang kali memperingatkan manusia agar berhati-hati terhadap godaan setan, karena tugas iblis bukan memuliakan manusia, melainkan menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Jadi jika ada narasi yang menggambarkan iblis sebagai tokoh penting yang memuliakan manusia, maka narasi seperti ini jelas tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Kemuliaan manusia datang dari iman, dari ketakwaan, dan dari ketaatan kepada Allah, bukan dari peran iblis. Saudaraku sekalian, dari semua pembahasan yang telah kita uraikan tadi, kita bisa melihat satu hal yang sangat penting, bahwa dalam memahami agama, kita tidak cukup hanya dengan kata-kata yang terdengar indah, filosofis, atau terasa dalam di hati. Karena kebenaran dalam Islam tidak dibangun di atas perasaan, tetapi di atas wahyu, ilmu, dan petunjuk yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Seringkali manusia tergoda oleh narasi yang terdengar dalam, seolah penuh hikmah. Padahal, jika ditelusuri dengan ilmu yang benar, justru dapat menyesatkan cara kita memahami tauhid. Iblis menjadi iblis bukan karena ia bagian dari skenario heroik, bukan pula karena ia guru spiritual manusia. Ia menjadi iblis karena satu penyakit yang sangat berbahaya, yaitu kesombongan. Dan dari kisah itu, Allah mengajarkan kepada manusia satu pelajaran besar, bahwa kesombongan sekecil apapun bisa menjatuhkan makhluk yang pernah berada di tempat yang tinggi. Maka tugas kita bukan mengagungkan kisah iblis, tetapi mengambil pelajaran agar tidak jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Karena pada akhirnya, kebenaran tidak selalu datang dari narasi yang paling indah, tetapi dari dalil yang paling jelas. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini, agar semakin banyak saudara kita yang bisa belajar Islam dengan sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih atas dukungan Anda semua untuk channel Ayah Alif Official. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.